Kalian tahu, selain Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tipa, belakangan ini menunjukkan kepanikannya, ada satu orang lagi yang betul-betul panik. Kalian perhatikan dulu ini. AS, Amerika Serikat, alias Abraham Samad. Kok panik dia, Bung? Apa hubungannya rupanya? Kita nggak tahu. Entah dianya di belakang orang ini semua. Ketika nanti dilakukan penyelidikan, ketahuanlah bahwasanya salah satu di belakang kami adalah Abraham Samad. Tara, makjreng. Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Analisis Sengit. Di channel ini kita akan mereaksi isu-isu perpolitikan tanah air terhangat dan terkini. Seperti biasa, saya akan mengajak kalian menyimak video dari seorang pakar pengamat politik dunia maya terkeren abad ini. Siapa lagi kalau bukan Opung Parbelak? Selain ulasannya daging semua, juga sangat koclak dan dijamin mengocok perut kita semua. Sangat cocok ditonton oleh kita semua yang penat setelah seharian bekerja. Tonton hingga habis ya guys, karena ulasan dari saya akan saya sajikan di bagian belakang video. Jadi, mari kita saksikan dulu videonya hingga usai, baru kita ulas bareng-bareng di bagian belakang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, membahas apakah opung kali ini, mari kita simak saja bareng-bareng videonya. Ini dia. Kalian tahu, selain Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tipa, belakangan ini menunjukkan kepanikannya, ada satu orang lagi yang betul-betul panik. Kalian perhatikan dulu ini. AS, Amerika Serikat, alias Abraham Samad. Kok panik dia, Bung? Apa hubungannya rupanya? Kita nggak tahu. Entah dianya di belakang orang ini semua. Ketika nanti dilakukan penyelidikan, ketahuanlah bahwasanya salah satu di belakang kami adalah Abraham Samad. Loh, kok tahu, Bung? Kan orang ini bukannya bilang apa? Sejenisnya orang ini semua. Makhluk sejenis orang ini semua. Dr. Tipa, Rismond, Roy Suryo, Abraham Samad, Faisal Assegaf, Said Didu. Itu manusia-manusia sejenis. Berasal dari satu kandang yang sama. Dan kandang itu letaknya di RW 24. Itu dia. Makanya aku bilang, ya ini udah mulai panik nih kawan ini. Ya kita dengar dulu, kita dengar. Aku pengen apa namanya? Pengen ketawa dulu, puas dengan kepanikan kawan ini. Ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismond, Dr. Tipa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum. Karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismond, Tipa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun,
yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi, ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat, ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang... Apa katanya tadi? Teman saya Bapak Jokowi. Kemarin kalau nggak salah kau panggil nama beliau itu Mulyono. Kenapa setelah ada laporan polisi, kalian panggillah Bapak Jokowi? Teman saya Bapak Jokowi. Amin Rais begitu juga. Kemarin panggil Mulyono, sekarang Mas Jokowi. Mengkerut kalian, mengkerut. Baru tahu kalian siapa beliau. Ya, kukului dulu kawan ini sebetulnya. Betul, ya. Kukuli itu dulu sampai kupas habis dulu ini. Yang pertama dia katakan apa? Ya, yang dia katakan adalah ya bahwasanya ini adalah pembungkaman. Kalapa, lapet, pembungkaman Mbak Ihurmi. Pembungkaman seperti apa? Kalau mulut mereka ini nggak dibungkam, ya, memang betul-betul ini akan melahirkan Roy Suryo generasi kedua, Rismon generasi kedua, dan juga Tifa di generasi kedua. Jadi cara membungkamnya yaitu lewat laporan polisi. Pembungkaman. Terus yang kedua kau bilang apa? Kritik. Matamu itu kritik. Ya, dibilang pula ini adalah kritik yang konstruktif. Kalapa? Kau ngerti nggak apa itu konstruktif? Kau ngerti nggak apa itu destruktif? Kalau konstruktif itu artinya kritiknya membangun. Apa yang udah dibangun si Rismon? Diajak debat dia sama temannya itu marga apa itu kalau nggak salah itu marga, lupa aku. Marga Situmorangnya itu marga apa itu lupa aku. Sama-sama dari Sumatera Utara. Ya, sampai sekarang pun juga nggak diterima itu. Lapek pulut. Taunya kau arti dari perbedaan dari konstruktif dan destruktif? Kau baca dulu kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Konstruktif artinya membangun, dan kalau destruktif itu artinya menghancurkan. Udah apa rupanya dibangun si Rismon? Dia acak-acaknya UGM itu. Dirusaknya kepercayaan masyarakat terhadap UGM. Dirusaknya juga kepercayaan masyarakat terhadap alumni UGM. Selama ini kami berpikir, ya, masyarakat berpikir bahwasanya alumni UGM itu adalah alumni, salah satu alumni yang terbaik. Ternyata kayak ginilah modelnya. Nasib mula Rismon. Setelah itu Roy Suryo. Apa yang dibangun dari Roy Suryo? Kritik apa? Kritik panci. Jadi kalau ngomong itu Abraham Samad, kau jangan asal gitu loh, ya. Sudah terjadi huru hara, ya. Sudah terjadi, alah kampret lah ini.
Apa katanya? Teman saya Bapak Jokowi. Kok ngaku-ngaku teman kau sekarang? Dari kalimatmu, cara kau menyampaikan kata-kata, kau juga ada kelihatan panik. Apa betul kau ada di belakang orang itu semua? Aku nanya ya. Aku nanya. Ya kan? Kemarin kalau nggak salah kau bilang-bilang itu Bapak Joko Widodo kau panggil namanya dengan Mulyono. Seret Mulyono. Adili Jokowi. Adili Mulyono. Kok berubah panggilanmu sekarang jadi Bapak Jokowi? Telur bebek. Udah sama gue kayak si Amin Rais. Kemarin Amin Rais manggil-manggilnya Mulyono. Sekarang udah Mas Jokowi. Habis kalian satu-satu. Ya, tahu ndak kalian? Dari pembicaraannya, wawancaranya dengan wartawan yang 3 menit ini, ya, banyak sekali penyesatan-penyesatan yang diceritakan, ya. Yang pertama, ya, dia katakan apa? Ya, Bapak Jokowi sebaiknya jangan melakukan pembungkaman. Pembungkaman, Mai Hurmi. Pembungkaman. Jadi kalau misalnya ada seseorang menyerang harga diri kita, menyerang harkat dan martabat kita, sudah memfitnah, menuding, setelah itu melakukan penipuan-penipuan, setelah itu melakukan tindakan-tindakan yang menyerang harga diri dan juga keluarga, apa itu tidak perlu dilaporkan ke polisi? Selama ini Bapak Joko Widodo sudah tahan-tahan karena beliau itu presiden. Sekarang beliau itu rakyat biasa. Makanya beliau melenggang kangkung aja pergi ke Polda Metro Jaya. Ya, itu dia. Ya, jangan kalian bilang pembungkaman. Kami sudah secara langsung berbicara dengan Bapak Joko Widodo, ya. YouTuber Nusantara kemarin mengatakan, Bapak tolong segera dipolisikan. Karena ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi, Bapak. Ini sudah keterlaluan. Ini sudah kelewatan, ya. Dan juga biar tahu kalian apa respon dari beliau. Betul. Saya akan melakukan laporan ke polisi supaya apa? Supaya ini menjadi pembelajaran bagi yang lain. Kalau dibiarkan mulut kayak Rismon, Roy Suryo, Tifa, baru siapa namanya? Si Zainal siapa sih namanya itu, si tua bangka itu, Zainal Fadila, itu kalau dibiarkan akan lahir lagi, timbul lagi generasi-generasi Roy Suryo kedua, Tifa kedua, Rismon kedua. Rusak bangsa ini, biar tahu kau. Kalau dibilang katanya ini pembungkaman, bukan cuma pembungkaman. Kami berharap segera dipolisikan, segera masuk penjara. Jujur aja lo ku bilang, ya, kami berharap ini orang, ya, yang ampak-ampaknya ini dimasukkan ke penjara, ya, di mana di situ semuanya pendukung Jokowi. Biar tahu dulu rasanya orang itu toleransi di dalam kekeluargaan. Jadi maksudmu, Bung, orang-orang jahat semuanya mendukung Bapak Joko Widodo? Bukan. Ya kan di dalam pemilihan kan juga di dalam lapas itu kan juga diberikan hak pilih bagi warga binaan. Dan mereka itu sebetulnya orang baik yang cuma salah arah. Nah, ya biarlah mereka yang membungkam. Nggak perlu Bapak Joko Widodo yang membungkam, mereka aja membungkam. Bukannya bilang apa, kalau mereka membungkam itu sikat toilet masuk ke dalam mulut. Ngeri. Pembungkaman. Terus apa lagi kau bilang? Kenapa harus dibungkam orang yang mengkritik? Keong. Ini bukan cuma sekedar mengkritik. Ini sudah menghina, sudah memfitnah, sudah menuding. Ngerti kau? Kau itu kritik-kritik, kau bilang kritik-kritik. Sekarang begini, dia bilang katanya apa? Dan saya melihat ini adalah kritik yang konstruktif. Ya, ini bukan kritik yang destruktif.
Kau lihat dulu ejaan yang disempurnakan Kamus Bahasa Indonesia, ya. Artinya konstruktif itu kan membangun. Kalau membangun seperti apa? Destruktif itu kan artinya menghancurkan. Nah, kalau definisi menghancurkan seperti apa? Baca dulu bagus-bagus di Kamus Bahasa Indonesia, di ejaan yang disempurnakan. Itulah kau, ya kan? Kemarin itu kau bermain-main kau dengan hukum. Tahu enggak kalian masalahnya ini apa? Dokumen palsunya ini. Iya kan? Dokumen palsu. Ya, waktu itu kalau nggak salah ada seorang perempuan dibikinkannya KTP sama kakak palsu. Kau pun juga bermasalah kau. Ngaca dong, ngaca. Ya, itu dia. Nah, sekarang dikatakan katanya si Rismond dan kawan-kawan ini konstruktif. Dari mana konstruktifnya? Hal apa yang dibangun dengan kritikan mereka? Terbangun jalan tol dari kritikan mereka. Terbangun irigasi dan juga bendungan dari kritikan mereka. Cuman satu yang mereka hasilkan, yaitu apa? Kotoran. Dari mulut mereka itu keluar kotoran. Enak kali muncungmu itu bilang ini adalah kritik yang konstruktif. Kalah apa? Kau tanya pun sama anak-anak sekarang, kenal kau Roy Suryo? Kenal. Konstruktif atau destruktif? Destruktif. Sama aja udah ku bilang, orang-orang ini kan orang-orang sejenis. Satu spesiesnya orang ini semua. Ya iyalah, ya. Tahu kalian apa dibilang si Abraham Samad ini, ya? Bahwasanya tindakan yang dilakukan Bapak Joko Widodo adalah melanggar hukum. Sekarang begini, kau yang bodoh atau aku yang bodoh? Motor kita dicuri contohnya, kan begitu. Motor kita dicuri nih, kita lapor sama kepolisian, ya kan Pak? Motor saya dicuri. Loh, kenapa Bapak lapor ke sini? Loh, jadi saya mau lapor kemana? Bapak sudah melanggar hukum. Dengan Bapak melaporkan kehilangan Bapak, berarti Bapak melanggar hukum. Goblok nggak tuh? Goblok kan? Yang laporan tadi apa nggak kebingungan itu? Garuk-garuk kepala dia pulang ke rumah. Iya. Gimana ya polisi ini kan begitu? Di akhir video kau bilang kau itu adalah penegak hukum, iya kan? Mantan penegak hukum. Kayak gitu pola pikirmu. Rendah kau, rendah. SDM rendah. Aduh. Ya, jadi udahlah ya. Apapun yang kau katakan, masyarakat nggak akan terframing ya dengan apapun yang sudah kalian lakukan di luaran sana. Nah, karena banyak masyarakat sudah mulai sadar kalian itu sebetulnya kelompok orang-orang bodoh. Orang bodoh lah coba. Logika nggak? Seorang presiden 2 kali wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden menggunakan ijazah palsu. Dari situ aja sudah nampak bodohnya orang ini. Itu dia. Kau bilang apa? Tolonglah kepada Bapak kami Jokowi, teman saya Bapak Jokowi. Sudahlah, nggak usah lagi dilanjutkan laporannya. Aku ngelihat tanda-tanda kepanikan juga sama kawan ini. Aku nggak tahu di belakang orang ini ada juga Abraham sama ini. Ada kau ya di belakang orang ini ya? Nanya aku ya, nanya ya. Kok panik kau? Panik dah. Iya kan? Itu dia. Jadi kalau bicara tentang ya tindakan yang diambil Bapak Joko Widodo, ini udah paling paten ini. Sekali lapor 4 orang. Dan sekarang kan bapak di Polda Metro Jaya kan sedang melakukan penyelidikan kan. Pokoknya habis kalian, habis. Lalu apa kau bilang lagi? Bapak Jokowi ini bukanlah rakyat biasa.
Beliau adalah mantan presiden 2 periode. Sekarang begini, status sekarang kan Bapak Joko Widodo kan rakyat biasa kan? Bukankah mulutmu yang kemarin bilang ya, setelah Mulyono menyelesaikan masa tugasnya, maka Mulyono otomatis menjadi rakyat biasa dan kita akan seret dia ke pengadilan, gitu kan? Kau kira nggak simpan aku? Ku simpan. Mari kita tengok ya, kita perhatikan. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya, makanya saya bilang, Faisal, kalau udah klub itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotelnya itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya ya perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oke. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruang ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Silakan buat Tuang Dai. Udah kan? Udah ku bilang, ku simpan data-datamu, ku simpan. Itu dia. Ya, apa kau bilang itu? Adili Jokowi, Adili Jokowi.
Lalu apa dibilang si Abraham Samad ini? Bapak Jokowi itu sebetulnya bukan rakyat biasa. Bapak Jokowi adalah seorang presiden, mantan presiden 2 periode. Jadi jadilah negarawan yang sejati. Sekarang begini, ku bilang samamu. Sekarang presidennya siapa? Bapak Prabowo. Jadi Bapak Jokowi apa? Mantan. Artinya apa? Beliau sudah menjadi masyarakat biasa. Artinya nggak ada beban lagi melaporkan kalian semua. Nggak usah kau rayu-rayu kayak gitu, nggak usah. Bapak Jokowi sebagai seorang negarawan sebaiknya berhentikanlah laporan itu. Jangan Pak, jangan Bapak Jokowi, jangan mau. Nafsunya ini salah satu Abraham Samad ini salah satu orang yang bernafsu untuk menjatuhkan Joko Widodo. Karena apa? Ya, karena dia ini kemarin sempat dijanjikan jadi wakil presiden. Sempat dia ini mau dijanjikan mau jadi wakil presiden, betul. Rupanya nggak jadi. Kapasitasmu itu masih level ketua KPK, belum bisa jadi wakil presiden. Jadi itu dia, orang-orang kalau udah sakit hati dasarnya, apapun mereka lakukan. Allah. Itu dia. Jadi jangan kalian bilang ya, Bapak Joko Widodo itu bukan rakyat biasa lagi. Siapa bilang? Beliau itu rakyat biasa. Beliau itu sama dengan kita. Makanya waktu jadi presiden, kalian katakan adili, kalian bilang ijazah palsu segala macam. Ya, beliau nggak terlalu ngambil pusing gitu loh. Karena apa? Masih banyak fokus-fokus lainnya. Tapi sekarang jangankan masalah ijazah palsu. Ya, perkara-perkara yang kemarin yang waktu kau itu menuntut kau supaya ada di Jokowi. Sebentar lagi kau pun kena gulung kau. Karena apa? Ya. Ini orang kemarin waktu Bapak Joko Widodo ya masih memerintah. Dilaporkannya Bapak Joko Widodo ke KPK karena apa? Menurut dia Bapak Joko Widodo melakukan korupsi. Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan sejumlah tokoh mendatangi gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Jumat pagi. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pihak. Abraham Samad hadir bersama sejumlah tokoh, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, budayawan Eros Jarot, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Julius Ibrani. Informasi awal menyebutkan para tokoh ini mengadukan sejumlah nama, salah satunya Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas dugaan korupsi. Udah sama kok kayak si Rismond ya, bilang katanya ijazah palsu, sementara ijazah yang asli pun dia belum pernah lihat. Begitu juga dia mengatakan Bapak Joko Widodo korupsi. Kalau memang betul Bapak Joko Widodo korupsi, buktikan. Kan begitu. Itu dia ya. Jadi manusia-manusia sengklek ini harus dikasih pelajaran ini. 2 periode pun potensi luar itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya. Itu dia. Nah berikutnya dikatakan, bagi orang yang menyebarkan kritik ya, kalau tidak menimbulkan potensi kerusuhan ya biarkan saja. Dan kalaupun menimbulkan potensi kerusuhan, ya biarkan saja, nggak apa-apa itu katanya. Telor. Udah jelas-jelas ini bukan kritik, ini adalah fitnahan. Udah jelas-jelas ini menimbulkan kerusuhan apa yang mereka lakukan ini. Sehingga banyaklah berbondong-bondong datang orang dari Jakarta sana ke Solo. Beradulah berlagalah sama BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lover. Bentrok lah, walaupun cuma sekedar lisan, kan begitu. Ini kan juga menyebabkan kerusuhan gitu loh. Jangan bilang nggak menyebabkan kerusuhan. Matamu picek. Nggak apa dibilang, kalaupun terjadi potensial kerusuhan nggak apa-apa katanya. Matamu. Kemarin waktu masih ada tenagamu keluar Mulyono. Sekarang kalian mengkirut. Teman saya Bapak Jokowi, sebagai seorang negarawan, seharusnya Bapak Joko Widodo meninggalkan legasi yang baik.
Ya, karena seorang pemimpin akan dilihat legasinya. Kalau buruk yang dilakukannya, maka dia akan meninggalkan legasi yang buruk. Kalau baik yang ditinggalkannya, maka dia akan meninggalkan legasi yang baik. Sekarang aku bilang samamu, ya. Justru dengan Bapak Joko Widodo melaporkan orang ini berampat, ya, disitulah menunjukkan kepada masyarakat, ya, bahwasanya aku sedang melakukan dan juga aku sedang, ya, meninggalkan legasi yang baik. Apa itu? Penegakan hukum. Karena apa? Ya, kalau sempat Bapak Joko Widodo melakukan pembiaran, ya, itu artinya, ya, Bapak Joko Widodo sedang membiarkan kejahatan terjadi di bangsa ini. Kan begitu, ya. Jadi kalau manusia-manusia ini seperti ini tidak dilaporkan, artinya apa? Dia ingin dia itu sedang, ya, menunjukkan bahwasanya penegak hukum lemah. Kan begitu. Tapi dengan melaporkan orang-orang ini tersebut, ya, maka penegakan hukum itu bisa dijamin terjaga oleh para penegak hukum. Nah, masyarakat, ya, mulai kembali rasa percayanya kepada aparat penegak hukum. Ngerti kau, Abraham? Kalau namamu penegak hukum, kau bilang. Masa kau dukung upaya-upaya manusia yang melanggar hukum? Penegak hukum apa kayak kau? Apa dibilang, ya? Saya minta juga kepada aparat penegak hukum, ya, di dalam menyelidiki, tolong dulu diselidiki sebetulnya pasal-pasal yang ditujukan tidak tepat. Nggak urusanmu itu, nggak urusanmu. Pokoknya dapat, kalian semua dapat. Ya, jadi nggak ada alasan untuk tidak melakukan laporan. Ya, justru kalau ku bilang ini kurang cepat. Itu dia. Ya, jadi gitu Abraham Samad. Ya, jadi jangan berkacalah pada diri sendiri. Kalau pernah kau dijadikan tersangka, ya kau aja lah, itu kan begitu. Jangan kau harapkan Bapak Joko Widodo juga mau dijadikan tersangka. Beda jauh, beda level, Wak. Beda kualitas. Ya, beda kualitas, ya. Itu dia. Kau itu kan sudah terbukti melakukan pembohongan, ya, dengan memalsukan dokumen-dokumen pribadi, ya, KTP dan KK. Untuk apa? Untuk, ya, melancarkan, ya, pembuatan paspor dari seseorang, kan begitu. Perempuan pula itu seseorang. Udah jelas, ya. Jadi pokoknya jangan pernah kalian itu tertipu dengan apa yang dibilang Abraham Samad, ya. Karena apa? Yang namanya Abraham Samad dengan mereka semua itu satu spesies. Gue bilang satu spesies, ya. Jadi udah tahu lah kita, ya. Jadi jejak digitalnya ini pun juga nggak bagus juga. Ngaca dulu kalian, ngaca. Udah apa rupanya kalian bangun, udah apa rupanya kalian lakukan yang terbaik buat bangsa ini. Nggak ada. Ya, tapi pandai juga Bapak Joko Widodo, ya. Ya, kayaknya momennya tepat gitu loh, ya. Sekarang baru melaporkan mereka semuanya. Tunggu ngumpul semuanya baru dilaporkan. Aduh, ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak, ya. Mudah-mudahan, ya, semua proses ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga, ya, kami berharap bapak-bapak penegak hukum, baik itu yang ada di kepolisian, ya, kami harap tolong responi dengan cepat laporan dari Bapak Joko Widodo. Karena manusia-manusia seperti ini memang nggak bisa dibiarkan hidup ini. Ya, kalau bisa dimatikan karirnya orang ini semua. Kalau orangnya biarkan aja hidup, mudah-mudahan bertobat, ya. Karirnya orang ini dimatikan aja semua. Biar sama-sama bikin YouTube dulu orang ini semua. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke guys, udah kita simak bersama ulasan dari Opung Parbelak. Seperti biasa, selain ulasannya sangat detail dan mendalam, juga sangat koclak. Selalu mengocok perut kita. Jadi, walaupun berlama-lama kita menyaksikannya, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Dari awal sampai akhir isinya daging semua. Jarang loh yang isinya daging semua kayak gini. Biasanya dicampur lemak dan tulang. Menonton video Opung dijamin tidak akan rugi. Oke guys, dalam video yang barusan kita saksikan,
Opung Parbelak mengulas tentang respon panik dari mantan Ketua KPK Abraham Samad atas langkah Presiden Jokowi yang resmi melaporkan para penuduh ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Dalam gaya khasnya yang nyeleneh dan penuh satir, Opung tidak hanya membongkar narasi yang dibangun Abraham Samad, tapi juga menguliti logika di balik klaim pembungkaman demokrasi dan kritik konstruktif yang digaungkan oleh kubu pengkritik Jokowi. Opung membuka dengan menyentil sikap Abraham Samad yang tiba-tiba panik, padahal sebelumnya terlihat percaya diri. Ini memperlihatkan gejala psikologis yang dalam istilah sosial disebut sebagai dissensus reaction, yaitu sikap buru-buru membenarkan diri ketika merasa terancam. Dalam dunia hukum dan politik, seringkali mereka yang merasa dekat dengan tindakannya akan diusut lebih cepat bereaksi dibanding yang benar-benar bersih. Pepatah lama mengatakan, siapa yang merasa, dia yang tersinggung. Dan dalam kasus ini, Opung menyiratkan bahwa rasa panik itu bukan tanpa sebab. Lanjut ke argumen Abraham Samad yang menyebut pelaporan oleh Jokowi sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara kritis. Disinilah Opung mulai meledakkan kritiknya. Ia membedakan secara tegas antara kritik konstruktif dan fitnah destruktif. Dalam teori komunikasi politik, kritik harus dibangun atas dasar fakta, data, dan argumentasi yang logis. Kritik bukan sekedar menuduh tanpa bukti, apalagi jika menyangkut integritas personal, seperti soal ijazah. Kritik itu ibarat membangun rumah, butuh pondasi yang kuat. Kalau pondasinya adalah rumor dan gosip, ya yang dibangun bukan rumah, tapi rumah hantu. Opung mengajak kita memahami perbedaan antara kritik yang membangun dan yang merusak, dengan memberikan contoh konkret apa dampak dari ucapan Roy Suryo, Rismon, atau Dr. Tifa terhadap masyarakat dan lembaga seperti UGM. Apakah kritik mereka memperkuat kepercayaan terhadap sistem? Atau justru menggerogoti fondasi kepercayaan publik tanpa dasar yang sah? Ini penting karena dalam demokrasi, kritik adalah vitamin. Tapi kalau vitaminnya expired dan salah dosis, bisa berubah jadi racun. Abraham Samad menyarankan agar Jokowi tidak melanjutkan laporan demi menjaga citra negarawan. Namun di sini Opung membalikkan logika itu. Menurutnya, justru karena Jokowi sudah menjadi warga biasa pasca presiden, maka ia punya hak yang sama seperti rakyat lain untuk melaporkan pencemaran nama baik dan fitnah. Ini sejalan dengan prinsip kesetaraan di mata hukum, equality before the law, di mana semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa memandang status jabatan yang pernah disandang. Salah satu momen paling kocak dan sarkastik adalah ketika Opung menyindir para pengkritik yang sebelumnya memanggil Jokowi dengan sebutan merendahkan seperti Mulyono, tapi setelah dilaporkan ke polisi, panggilannya berubah jadi Bapak Jokowi dengan nada lembut. Ini mengilustrasikan secara jenaka bagaimana ketakutan mengubah keberanian palsu menjadi kepura-puraan sopan. Analogi Opung soal motor dicuri tapi kalau dilapor dianggap melanggar hukum sangat pas dalam menjelaskan absurditas logika Abraham Samad yang menuduh laporan Jokowi ke polisi sebagai pelanggaran hukum. Opung juga membongkar jejak digital Abraham Samad yang sempat menjanjikan akan menyeret Jokowi ke KPK pasca lengsel. Ini disebutnya sebagai bukti bahwa tujuan politik sudah dirancang jauh hari dan fitnah soal ijazah atau korupsi hanyalah kendaraan menuju misi jatuhkan nama baik. Dalam analisa kekuasaan Michel Foucault, kebenaran kerap kali dibentuk oleh siapa yang punya mikrofon lebih besar, bukan siapa yang benar. Tapi Opung menyadarkan publik, mikrofon boleh besar, tapi kalau isinya kentut, tetap saja bau. Yang tak kalah penting, Opung menegaskan bahwa laporan Jokowi justru merupakan bentuk penegakan hukum dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Jika fitnah dibiarkan tanpa respons, maka negara kehilangan martabatnya dan membuka ruang bagi munculnya generasi baru penyebar kebohongan. Pepatah mengatakan, diamnya orang baik memberi ruang pada kejahatan untuk tumbuh. Maka langkah Jokowi ini bukan balas dendam, tapi cara menjaga marwah negara. Dalam kalimat penutupnya,
Opung secara gamblang menyebut bahwa karir para penyebar fitnah ini sebaiknya dimatikan agar mereka tak merusak bangsa lebih jauh. Bukan secara fisik, tapi secara sosial agar masyarakat tahu mana yang layak didengar dan mana yang pantas diabaikan. Ia bahkan menyindir, mungkin lebih baik mereka semua bikin YouTube saja daripada terus menyebar kebencian di publik. Kritik ini jenaka, tapi sangat tepat sasaran dalam konteks ekosistem informasi digital yang seringkali dibanjiri konten ngawur dan penuh muatan politik tanpa dasar. Bagaimana menurut kalian? Setuju gak dengan apa yang disampaikan Opung? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, demikian dulu nonton bareng bersama kami dan sedikit ulasan di bagian belakangnya. Jangan lupa terus ikuti kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Salam akal sehat.